Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam channel Awa Putra Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah ijab qabul, pernikahan dalam Islam, dan di sini saya akan memberikan sebuah nasihat untuk kalian semua yang akan melaksanakan sebuah pernikahan, dan yang bagi yang belum bisa mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dan keutamaan apa saja yang wajib dalam pernikahan dalam Islam ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam video artikel berikut ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan dalam Islam, ijab qabul. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul, akad nikah, yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan. Sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam, kata zawaz digunakan dalam Al-Quran, artinya adalah pasangan yang dalam penggunanya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Oke. Kita akan membahas sekitar ada 1 2 3 4 5 6. Ada sekitar ada 6 poin yang harus kalian ketahui. Oke. Di sini ada poin pertama, hikmah pernikahan, pemilihan calon, penyebab haramnya sebuah pernikahan, yang keempat peminangan, kelima nikah, dan yang keenam wakil wali atau qadi. Oke. Kita akan membahas poin yang pertama terlebih dahulu. Hikmah pernikahan. Oke, kalian bisa melihat ya. Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran dan lain sebagainya yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan amat merugikan. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketentraman, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syariat, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Sebagai media pendidikan, Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak. Mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab, dapat mengeratkan silaturahim. Oke, itu beberapa poin yang saya sebutkan dari hikmah pernikahan, dan kalian bisa simpan di dalam hati, dan kalian bagian hal yang negatifnya kalian buang. Saya akan selalu memberikan hal yang positif untuk kehidupan kalian dan diri saya sendiri juga. Oke. Yang kedua, pemilihan calon. Oke, saya akan menjelaskan lagi pemilihan calon. Pemilihan calon Islam mensyaratkan beberapa ciri bagi calon suami dan calon istri yang dituntut dalam Islam. Namun ini hanyalah panduan dan tidak ada paksaan untuk mengikuti panduan-panduan ini. Oke, digaris bawahi, ini hanyalah panduan dan tidak ada paksaan untuk mengikuti panduan-panduan ini. Oke, garis bawahnya kalian bisa melihat ya. Oke, ciri-ciri bakal suami. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab terhadap semua benda. Ketiga, memiliki akhlak-akhlak yang terpuji. Yang keempat, berilmu agama agar dapat membimbing calon istri dan anak-anak ke jalan yang benar. Dan yang kelima, tidak berpenyakit yang berat seperti gila, AIDS dan sebagainya. Dan keenam,
Rajin bekerja untuk kebaikan rumah tangga seperti mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan keluarga. Oke, itu 6 poin dari ciri-ciri bakal suami, calon suami ya. Oke, kita berlanjut poin yang ketiga. Penyebab haramnya sebuah pernikahan. Oke, kalian harus mendengarkan penyebab haramnya sebuah pernikahan. Oke. Yang pertama, perempuan yang diharamkan menikahi oleh laki-laki disebabkan karena keturunannya haram selamanya. Serta dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, diharamkan kepada kamu menikahi ibumu, anakmu, saudaramu, anak saudara perempuan bagi saudara laki-laki, dan anak saudara perempuan bagi saudara perempuan. Ini ada sekitar 5 penjelasannya tentang ibu, nenek dari ibu maupun bapak. Ketiga, anak perempuan dan keturunannya. Keempat, saudara perempuan segaris atau satu bapak atau satu ibu. Yang kelima, anak perempuan kepada saudara lelaki maupun perempuan, yaitu semua anak saudara perempuan. Oke, poin yang kedua dari masih penyebab haramnya sebuah pernikahan. Perempuan yang diharamkan menikahi oleh laki-laki disebabkan oleh susuan ialah yang pertama, ibu susuan. Kedua, nenek dari saudara ibu susuan. Ketiga, saudara perempuan susuan. Yang keempat, anak perempuan kepada saudara susuan laki-laki atau perempuan. Yang kelima, sepupu dari ibu susuan atau bapak susuan. Oke. Poin yang ketiga, perempuan muhrim bagi laki-laki karena persemendaan ialah yang pertama, ibu mertua. Yang kedua, ibu tiri. Ketiga, nenek tiri. Yang keempat, menantu perempuan. Yang kelima, anak tiri perempuan dan keturunannya. Yang keenam, adik ipar perempuan dan keturunannya. Yang ketujuh, sepupu dari saudara istri. Poin yang terakhir, anak saudara perempuan dari istri dan keturunannya. Oke, itu poin yang ketiga tentang penyebab haramnya sebuah pernikahan. Dan kita berlanjut lagi ke peminangan yang keempat. Keempat ya. Ya, keempat. Keempat, peminangan. Saya akan menjelaskannya lagi. Pertunangan atau bertunang merupakan suatu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang dipersetujui oleh kedua pihak. Meminang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam. Peminangan juga merupakan awal proses pernikahan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam iddah, dan bukan tunangan orang. Pemberian seperti cincin kepada wanita semasa peminangan merupakan tanda ikatan pertunangan. Apabila terjadi ingkar janji yang disebabkan oleh sang laki-laki, pemberian tidak perlu dikembalikan. Dan jika disebabkan oleh wanita, maka hendaknya dikembalikan, namun persetujuan hendaknya dibuat semasa peminangan dilakukan. Melihat calon suami dan calon istri adalah sunat, karena tidak mau penyesalan terjadi setelah berumah tangga. Anggota yang diperbolehkan untuk dilihat seorang wanita ialah wajah dan kedua tangannya saja. Dan di sini ada hadis Rasulullah SAW mengenai kebenaran untuk melihat tunangan dan meminang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang hendak menikah dengan seorang perempuan, apakah kamu telah melihatnya? Jawabnya tidak. Kata lelaki itu kepada Rasulullah, pergilah untuk melihat supaya pernikahan kamu terjamin kekekalan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Dan di sini berbunyi lagi hadis Rasulullah SAW mengenai larangan meminang wanita yang telah bertunangan. Dan berbunyi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, kamu tidak boleh meminang tunangan saudara kamu sehingga pada akhirnya dia membuat ketetapan untuk memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim as-Saihan. Yang kelima,
Itu yang keempat tadi, peminangan. Sudah mengerti dan sudah pahami ya. Yang kelima kita lanjut ke nikah. Oke, nikah di sini ada sekitar ada rukun nikah, syarat calon suami, syarat bakal istri, syarat wali, dan poin yang keduanya jenis-jenis wali. Di sini ada juga wali muzbir, wali akrab, wali abad, wali raja atau hakim. Yang poin ketiganya syarat-syarat saksi. Dan sini banyak poin-poinnya. Yang kelima syarat ijab dan syarat kabul yang harus kalian ketahui bagian pertamanya juga. Oke, yang bisa melihatnya. Oke, kita langsung bahas langsung sampai habis. Oke, lanjut ya, ayo, come on. Yang pertama, rukun nikah. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Ya, harus berbeda jenis karena tidak boleh satu jenis ya. Oke. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Yang kelima, ijab dan kabul atau yang bisa dibilang akad nikah. Oke, poin yang kedua, syarat calon suami. Yang pertama, Islam, laki-laki yang tertentu bukan lelaki muhrim dengan calon istri. Yang keempat, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut. Yang kelima, bukan dalam ihram haji atau umroh. Yang keenam, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. Yang ketujuh, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu. Yang kelima, yang ke-8 ya. Ke-8. Oke, maaf, yang ke-8, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Oke, itu syarat bakal calon suami. Dan yang ke poin ketiga, syarat bakal istri. Kalian harus pahami juga, Islam, perempuan yang tertentu bukan perempuan muhrim dengan calon suami, bukan seorang banci, bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak dalam iddah, bukan istri orang. Yang poin keempat, syarat wali. Islam, bukan kafir dan murtad. Yang kedua, lelaki dan bukannya perempuan telah pubertas. Yang keempat, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. Yang kelima, bukan dalam ihram haji atau umroh. Yang keenam, tidak fasik. Yang ketujuh, tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya. Yang ke-8, merdeka. Yang ke-9, tidak dibatasi kebebasannya ketimbang membelanjakan hartanya. Oke. Sebaiknya calon istri perlu memastikan syarat wajib menjadi wali. Jika salah syarat wali terpenuhi seperti di atas, maka sahlah sebuah pernikahan itu. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita hendaklah menitik beratkan hal yang wajib seperti ini. Jika tidak, kita hanya akan dianggap hidup dalam berzinahan selamanya. Nauzubillah min dzalik. Oke, poin yang kelima, jenis-jenis wali. Oke, yang pertama kita akan membahas wali muzbir. Wali dari bapaknya sendiri atau kakek dari bapak yang mempunyai hak mewalikan pernikahan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan persetujuan. Sebaiknya perlu mendapatkan kerelaan calon istri yang hendak dinikahkan. Yang kedua, wali akrab. Wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak dan berhak menjadi wali. Yang ketiga, wali abad. Wali yang sedikit mengikuti susunan yang layak menjadi wali. Jika kala wali akrab berkenan tidak ada, wali abad ini akan digantikan oleh wali abad lain dan begitulah seterusnya mengikuti susunan tersebut jika tidak ada yang terdekat lagi. Yang keempat, wali raja atau hakim. Wali yang diberi hak untuk ditunjuk oleh pemerintah atau pihak berkuasa pada negeri tersebut oleh orang yang telah dilantik menjalankan tugas ini dengan sebab-sebab tertentu. Oke, poin yang ke-6, syarat-syarat saksi. Yang pertama, sekurang-kurangnya 2 orang Islam berakal telah pubertas, laki-laki memahami isi lafal ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat dan berbicara, adil, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa-dosa kecil, merdeka. Yang poin ke-7, isyarat ijab. Yang pertama, pernikahan nikah ini hendaklah tepat. Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutah, nikah kontrak atau pernikahan, ikatan suami istri yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muatah. Yang keempat,
yang kelima, tidak secara taklid, tidak ada sebutan persyaratan sewaktu ijab dilafalkan. Contoh bacaan ijab, wali atau wakil wali berkata kepada calon suami, aku nikahkan Anda dengan Fulan binti Fulan dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dibayar tunai. Oke. Itu contoh bacaan ijab. Dan ini syarat kabul. Yang harus ketahui, ijab dan kabul itu sangatlah berbeda. Itu namun dijadikan satu kata fase menjadi akad nikah. Oke. Syarat kabul, ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab. Tidak ada perkataan sindiran dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti muta'ah, seperti nikah kontrak, tidak secara taklik, tidak ada sebutan persyarat sewaktu kabul dilafalkan, menyebut nama calon istri, tidak ditambahkan dengan perkataan lain. Contoh sebutan kabul akan dilafazkan oleh bakal suami. Aku terima nikahnya dengan Fulan binti Fulan dengan mas kawin atau seperangkat alat sholat dibayar tunai, atau aku terima Fulan binti Fulan sebagai istriku. Itu ada 3 fase kata yang harus dijalankan dan tidak boleh dilanggar juga istilahnya. Itu udah ketetapan dari ijab, dari kabul, syarat kabul. Oke. Setelah kabul dilafalkan, wali atau wakil wali akan mendapatkan kesaksian dari para hadirin, khususnya dari 2 orang saksi pernikahan, dengan cara meminta saksi mengatakan lafal sah atau perkataan lain yang sama maksudnya dengan perkataan itu. Selanjutnya wali atau wakil wali akan membaca doa selamat agar pernikahan suami istri itu kekal dan bahagia sepanjang kehidupan mereka, serta doa itu akan diaminkan oleh para hadirin. Bersamaan itu pula mas kawin atau mahar akan diserahkan kepada pihak istri dan selanjutnya berupa cincin akan dipakaikan kepada jari cincin istri oleh suami sebagai tanda dimulainya ikatan kekeluargaan atau simbol pertalian kebahagiaan suami istri. Aktivitas ini diteruskan dengan suami mencium istri. Aktivitas ini disebut dengan sebagai pembatalan wudhu. Ini karena sebelum akad nikah dijalankan, suami dan istri itu diminta untuk berwudhu terlebih dahulu. Suami istri juga diminta untuk salat sunat nikah sebagai tanda syukur setelah pernikahan berlangsung. Pernikahan Islam yang memang amat mudah karena ia tidak perlu mengambil masa yang lama dan memerlukan banyak aset-aset pernikahan di samping mas kawin, hantaran atau majelis umum, walimatul, urusan yang tidak perlu dibebankan atau dibuang. Oke, pembahasan yang terakhir yang keenam, wakil wali atau kodi. Oke, wakil wali atau kodi adalah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh institusi, masjid atau jabatan atau pusat Islam untuk menerima tuntutan para wali untuk menikahkan atau mengawinkan bakal istri dengan bakal suami. Segala urusan pernikahan, penyediaan asa pernikahan seperti mas kawin, barangan, hantaran, hadiah, penyedia tempat pernikahan, jamuan, makan kepada para hadirin dan lainnya adalah tanggung jawab pihak suami istri itu. Kodi hanya perlu memastikan aset-aset itu telah disediakan supaya urusan pernikahan berjalan lancar. Di samping tanggung jawabnya menikahi suami istri berjalan dengan sempurna, kodi perlu menyempurnakan dokumen berkaitan pernikahan seperti sertifikat pernikahan dan pengesahan suami istri dan di pihak tertinggi seperti Menteri Agama dan Administrasi Negara untuk memastikan status resmi suami istri itu sentiasa sulit dan terpelihara. Kodi selalunya dilantik dari kalangan orang-orang alim yang mempunyai pengetahuan dalam agama Islam dengan luas seperti ustadz, mualim, mufti, syekh, ul Islam dan sebagainya. Kodi juga mesti merupakan seorang laki-laki Islam yang sudah merdeka dan telah pubertas. Oke. Sampai di sini saja penjelasan tentang pernikahan dalam Islam, ijab kabul, dan di situ ada 6 bagian poin penting yang telah saya jelaskan, dan di situ juga banyak cabang di bawahnya penjelasannya juga saya telah jelaskan, sekitar ada banyak juga. Syarat ijab dan kabul itu sangatlah berbeda juga, tapi namun dijadikan satu kata menjadi akad nikah. Oke, jangan lupa like, share, subscribe channel Putra Betawi. Nantikan video kopi terbaru agar kalian bisa mendapatkan wawasan tentang faedah video artikel tentang dunia akhirat beserta ajaran Islam yang saya akan selalu
menjelaskan dan memberikan nasihat untuk diri kalian dan diri saya sendiri. Oke, jangan lupa like, share, subscribe channel Awak Putra Betawi. Dan kalian akan melihat di link deskripsi tentang video musik Lifestyle Me tentang religi or sejuta rasa pengantin baru. Saya telah sajikan di bawah link deskripsi. Bisa kalian tinggal klik saja dan langsung masuk ke dalam videonya. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.